Selamat pagi, siang, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami, mahasiswa dari Universitas Diponegoro, jurusan Informatika, akan menjelaskan salah satu pengaplikasian data mining, yaitu tentang breast cancer classification. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok Viera yang beranggotakan Andre Mikael, Takiatu Zahra, dan saya sendiri, Visabila Mediana. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang apa itu breast cancer. Apa itu breast cancer atau kanker payudara? Kanker payudara adalah kondisi ketika sel kanker terbentuk di jaringan payudara. Kanker payudara terbentuk saat sel-sel di dalam payudara tumbuh tidak normal dan tidak terkendali. Sel tersebut umumnya membentuk tumor yang terasa seperti benjolan. Kasus ini biasanya terjadi pada wanita. Kenapa breast cancer atau kanker payudara? Alasan kenapa kami mengambil topik ini yaitu kanker payudara merupakan salah satu penyakit dengan tingkat kematian yang tinggi tiap tahunnya. Untuk wanita, penyakit ini merupakan penyebab kematian tertinggi kedua di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri, breast cancer menduduki peringkat ke-7 untuk penyakit dengan tingkat kematian yang tinggi. Metode yang kami gunakan yaitu SVM atau Support Vector Machine. SVM ini adalah metode machine learning yang bekerja atas prinsip structural risk minimization atau SRM dengan tujuan menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan dua buah kelas pada input space. Nah, secara umum dalam SVM itu sendiri proses klasifikasinya memiliki dua proses, yaitu yang pertama proses training. Nah, pada proses training ini digunakan training set yang telah diketahui label-labelnya untuk membangun model atau fungsi. Yang kedua ada proses testing, yaitu untuk mengetahui keakuratan model atau fungsi yang akan dibangun pada proses training. Maka digunakan data yang disebut dengan testing set untuk memprediksi label-labelnya. Benefit atau keuntungan yang didapat yaitu dalam topik ini, keuntungan yang didapat yaitu dengan melakukan deteksi dini terhadap penyakit ini akan dapat meningkatkan angka bertahan hidup dari penderita. Kita juga dapat melakukan tindakan pencegahan dini sebelum penyakit tersebut mencapai fase terakhir. Jadi kita bisa melakukan deteksi dini dengan melakukan SVM ini. Urgensi untuk topik ini yaitu pada tahun 2010 kanker payudara masih menjadi penyebab kematian wanita nomor urut ke-7 di Indonesia. Hingga saat ini kanker payudara masih menjadi salah satu penyebab kematian wanita di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya deteksi dini, diharapkan dapat lebih mengetahui penyakit yang diderita pasien kanker payudara. Itu semua dilihat dari gejala yang dirasakan oleh pasien. Selain itu juga mengingatkan para pasien untuk menyadari gejala-gejala dari kanker tersebut. Sumber-sumber relevan untuk topik ini, yang pertama ada Detection Cancer Hazard on Fuzzy Frequent Item Set Mining oleh F. Ramesh Dhanaselan, itu di India pada tahun 2020. Terus Relationship Among Prognostic Indices of Breast Cancer Using Classification Technique oleh Jafar, itu di Iran pada tahun 2020. Kemudian ada Application of Data Mining Technique to Predict Breast Cancer, itu tahun 2019. Kemudian ada Determination of the Blood Hormone of Opacity Value Banks that Indicates the Breast Cancer Using Data Mining Based Expert System oleh S.B. Akben di Turki pada tahun 2019. Selanjutnya untuk dataset. Dataset yang kami ambil pada topik ini yaitu kami ambilnya secara global, di mana data adalah data kanker payudara di dunia. Alasan kami mengambil data global yaitu karena data di Indonesia masih kurang lengkap. Juga atribut data yang diberikan masih kurang daripada data yang ada di global. Atribut yang dimaksud yaitu presentasi gejala-gejala kanker bagi para pasien. Jadi ini alasan kami kenapa mengambil
data secara global karena data di Indonesia itu masih minim, terutama pada bagian atribut-atributnya. Kemudian selanjutnya, data yang digunakan itu berasal dari UC Machine Learning Repository. Kemudian dataset terdiri dari 569 record. Dataset merupakan data rekap kasus kanker payudara di dunia. Ini dataset terdiri dari 32 variabel. Berikut adalah dataset yang kami dapatkan. Yang pertama itu atributnya ada diagnosis, radius mean, tekstur mean, perimeter mean, area mean, smoothness mean, compactness mean, dan concavity mean. Nah, saat ini bagiannya data pre-processing. Langkah awal yaitu data cleaning. Dari dataset yang didapatkan, langkah selanjutnya itu data cleaning, di mana data-data yang tidak akurat di sini akan terdeteksi dan akan diperbaiki ataupun dihapuskan. Pada tahap ini, data cleaning itu menggunakan algoritma berikut. Di sini ada foto di mana kita pertama akan mengimport pandas dulu, kemudian datanya menggunakan dataset yang sudah diambil sebelumnya atau dataset yang akan digunakan. Kemudian di sini di awal ada data.drop di mana dia akan menghapuskan atribut ID karena ID di sini itu tidak digunakan. Kemudian data.shape, kemudian data.info di sini adalah melihat tipe data dan jumlah data yang null ataupun kosong di dalam datasetnya. Selanjutnya adalah data.isNull, di sini akan mengecek terhadap variabel yang hilang. Dan selanjutnya ada data diagnosis, kemudian data to CSV, di mana di sini akan mengubah ke dalam bentuk CSV yang sudah data yang sudah dilakukan proses cleaning. Selanjutnya di sini terdapat tampilan hasil dari data cleaning sebelumnya, di mana terdapat dua variabel yang dihapuskan dan salah satunya adalah variabel ID. Jadi setelah dilakukan proses data cleaning, kurang lebih hasil datanya seperti pada gambar berikut ini. Masih pada tahap data cleaning, di sini atribut yang dihilangkan adalah tadi sebelumnya ID dan unnamed 32. Di sini data yang didapatkan setelah proses cleaning yaitu sebanyak 569 record data yang terdiri dari 31 atribut data. Tahapan selanjutnya yaitu data analisis. Proses untuk mengolah data menjadi informasi baru, sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk solusi masalah, terutama yang terkait dengan penelitian. Dilakukannya visualisasi terhadap data, diagnosis penderita kanker dalam bentuk diagram Venn. Di sini, hasil dari distribusi dari diagnosanya terdapat dua, yaitu tumor yang jinak dan ganas, di mana untuk yang jinak mendapatkan persentase 62,7% dan untuk yang ganas mendapatkan persentase 37,3%. Nah, di sini ada visualisasi dataset pada tahapan data analisis di mana ada radius mean, tekstur mean, area mean, perimeter mean. Ini adalah atribut-atribut yang ada pada dataset yang kita gunakan. Dan di sini ada dua kategori yang seperti sebelumnya, di mana ada yang ganas dan juga jinak. Di sini masih sama, yaitu visualisasi dataset dari beberapa atribut lainnya, yaitu ada radius SE, tekstur SE, perimeter SE, dan juga area SE. Dan sama masih ada jinak dan juga ganasnya, terbagi menjadi dua. Selanjutnya yaitu metode, di mana di sini akan menjelaskan metode yang kita gunakan. Metode yang kita gunakan adalah support vector machine atau SVM. Nah, selanjutnya ada framework of data analysis by using data mining, di mana di sini ada gambaran mengenai penggunaan SVM dari mulai dataset menjadi hasilnya.
Dilihat dari tabel ini, di mana didapatkan dari International Learning and Technology Conference tahun 2019. Di tabel ini itu diketahui bahwa metode SVM ini memiliki akurasi tertinggi dalam hal mengklasifikasikan masalah breast cancer atau kanker payudara. Untuk SVM atau support vector machine di sini memiliki akurasi sebesar 98,50% dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu ada logistic regression, neural network, Gaussian naive bias, dan juga voting classifier. Berikutnya, saya akan menjelaskan algoritma apa saja yang kita gunakan dalam program ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang algoritma yang digunakan untuk visualisasi dataset yang kita miliki. Di sini yang pertama adalah visualisasi dari data penderita yang sudah ada. Di sini kita akan memvisualisasikan datanya menggunakan diagram Venn, di mana di sini terdapat dua indikator, yaitu benign dan malignan. Benign mewakili tumor yang jinak, sedangkan malignan mewakili tumor ganas. Benign nanti akan memiliki warna biru, sedangkan malignan memiliki warna merah. Kita akan memvisualisasikannya menggunakan diagram Venn. Pada algoritma ini, ini juga masih merupakan algoritma untuk visualisasi dataset. Di sini yang kita akan visualisasikan adalah indikator-indikator yang akan kita gunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap kanker payudara. Di sini kita sama seperti sebelumnya dibagi menjadi dua, yaitu benign dan malignan, di mana benign di sini memiliki nilai 0 yang artinya kankernya bersifat jinak, dan malignan memiliki nilai tidak sama dengan 0 atau 1 yang berarti kankernya bersifat ganas. Di sini datasetnya akan divisualisasikan menggunakan chart. Nah, pada bagian ini ini merupakan algoritma untuk memberi fitur. Di sini kita akan melakukan select terhadap fitur-fitur yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap kanker payudara yang kita miliki. Di antara ada radius mean, texture mean, pretermin, dan lain-lainnya hingga fractal dimension words. Nah, setelah itu nanti untuk sumbu X-nya akan diwakili oleh fitur-fitur yang ada ini, dimulai dari radius mean hingga fractal dimension words. Nilainya nanti kita akan ambil dari sini. Sedangkan untuk untuk bagian sumbu Y-nya nanti akan mewakili diagnosisnya. Di situ akan nanti mewakili apakah nanti hasilnya itu tumornya bersifat jinak atau apakah nanti hasilnya itu bersifat ganas. Setelah itu nanti kita akan membagi dataset menjadi dua, yaitu dataset untuk testing dan dataset untuk training. Di sini kita bisa lihat X train dan X untuk X sumbu X untuk trainingnya, itu yaitu fitur untuk trainingnya. X test yaitu nanti fitur untuk testingnya, Y train untuk fitur Y untuk trainingnya, dan Y test nanti hasil diagnosis untuk hasil testingnya. Di sini dari test split itu kita nanti membagi untuk size testnya itu sebanyak 0,3. Sedang dari banyaknya dataset yang kita miliki, sedangkan sisanya itu kita akan memiliki untuk training datanya. Setelah itu, kita akan melakukan fitur scaling. Dan Xtrain menggunakan fungsi scalar.fitTransform menggunakan Xtrain, dan Xtend sama dengan scalar transform untuk Xtest. Karena optimasi support vector machine atau SVM terjadi dengan meminimalkan decision vector W-nya, maka hyperplane optimal akan dipengaruhi oleh skala fitur input, dan oleh karena itu disarankan agar data distandarisasi min 0 par 1 sebelum pelatihan model SVM-nya. Setelah itu kita akan melakukan model building, di mana di sini kita akan menggunakan model kernel linear. Kenapa kita menggunakan kernel linear? Karena nanti dari dataset yang kita miliki itu, kita hanya membagi kelasnya menjadi dua, yaitu nanti salah satunya kelas benign atau tumor jinak, dan kelas malignan atau tumor ganas. Jadi kita hanya menggunakan kernel linear, yaitu kernel untuk membagi kelasnya menjadi dua. Setelah itu, dari model itu kita sudah dibuat akan dilakukan prediksi.
Dari model prediksi menggunakan data testing yang sudah kita bagi sebelumnya, yaitu dengan fungsi ypred sama dengan model predik menggunakan fitur xtest. Selanjutnya, kita akan melakukan model evaluation, yaitu melakukan evaluasi terhadap model SVM kernel linear yang sudah ada. Nah, pertama-tama kita melakukan cek akurasi menggunakan fungsi akurasi score dengan variabel y-testing dan y-prediction, yaitu kita membandingkan hasil dari testing dan prediksi yang sudah ada. Di sini kita mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,9883 atau sebesar 98,83%, di mana artinya itu memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi untuk model yang kita miliki ini. Selanjutnya kita akan melihat nilai precision dan recall-nya menggunakan fungsi classification report dengan variabel y-testing dan y-prediction. Nah, nilai precision ini kita temukan menggunakan nilai true positif dibagi dengan total dari true positif dan false positif. Di mana nilai true positif untuk nilai 0 atau di sini adalah tumor kanker jinak adalah kanker jinak terdeteksi dengan benar. Sedangkan untuk false positifnya adalah kanker ganas terdeteksi sebagai kanker jinak. Nah, dari sini dengan nilai precision yang tinggi sebesar 0,99 dapat disimpulkan nilai false positifnya itu adalah sangat rendah. Sedangkan untuk nilai 1 atau kanker ganas dapat juga kita nilai true positifnya itu adalah kanker ganas terdeteksi dengan benar. Sedangkan untuk false positifnya adalah kanker jinak terdeteksi sebagai kanker ganas. Dari sini dapat kita lihat nilai false positifnya juga sangat rendah. Sedangkan untuk nilai recall sendiri didapatkan dengan true positif dibagi dengan total dari true positif dan false negatif. Di mana untuk nilai 0 atau nilai tumor jinak, true positifnya sama seperti sebelumnya, yaitu kanker jinak dideteksi dengan benar. Sedangkan untuk false negatif artinya adalah kanker jinak dideteksi dengan salah. Nah, di sini dapat kita lihat nilai precision-nya juga sangat tinggi, yaitu sebesar 0,99. Dan dapat disimpulkan juga nilai dari false negatifnya juga sangat rendah. Sama juga untuk dengan nilai kanker ganas atau di sini dilambangkan dengan 1, dapat kita lihat nilainya itu sebesar 0,98, di mana nilai true positifnya itu sama seperti sebelumnya juga, kanker ganas terdeteksi dengan benar. Sedangkan untuk nilai false negatifnya adalah kanker ganas terdeteksi dengan salah dan didapatkan nilai sebesar 0,98. Dari sini dapat kita simpulkan nilai false negatifnya juga sangat rendah. Setelah itu dari ini semua kita lihat, dari hasilnya ini dapat juga kita lihat nilai dari data testing yang data prediksi yang kita miliki sebanyak 107 memiliki kanker yang jinak atau tumor jinak dan 64 sisanya sebagai penderita kanker ganas. Di sini dapat kita lihat terdapat sebanyak 171 penderita, 171 data. Yang terakhir ada kesimpulan atau knowledge yang didapatkan setelah meneliti topik ini, yaitu dengan menggunakan metode SVM ini didapatkan tingkat akurasi sebesar 0,98 dalam menentukan apakah seorang penderita mengidap kanker payudara atau tidak. Jadi hasilnya tuh hampir mendekati 1. Baiklah, sekian presentasi dan penjelasan dari kami. Apabila ada salah mohon maaf. Sekian.